Setelah Raja mengetahui permasalahan yang sedang dihadapi oleh Arsy mengenai kandungannya, ini semua dampak dari stres yang mungkin saja sedang dialami oleh Arsy. Maka dari itu, Raja diminta oleh dokter spesialisnya agar ibu Arsy ini tidak mengalami stres yang berkelanjutan. Dia sengaja memberikan sebuah kejutan-kejutan yang sangat romantis hingga Arsy semakin senang para pemirsa. Wah, tambah bucin dah mereka berdua ya. Tetapi para pemirsa, keromantisan mereka berdua juga tidak mau kalah oleh si Dias dan juga si Iqbal. Karena pada saat ini Iqbal berusaha membuat momen romantis terhadap kekasih tercintanya, yaitu Dias, hingga membuat Dias jatuh terkelepek-kelepek oleh suasana yang dibuat oleh Iqbal para pemirsa. Iqbal dan dia semakin romantis, Tante Hanum makin tersiksa. Pakai cara nggak makan lagi, dia malah maling makanan para pembantu. Alah, Tante Hanum sengsara dibuat-buat lebok sih ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan siapapun kalian yang menonton video ini, semoga doa saya yang terbaik buat kalian semuanya. Seperti biasa teman-teman, kita akan membahas alur cerita dari drama Serius Amka di episode yang ke-108. Wow, gokil ya. Pemirsa, kita tahu semua bahwa kondisi kandungan Arsy saat ini betul-betul sangat sensitif banget. Jadi kalau misalnya ada benda di ujung pisau tuh, kalau misalnya tertekan sedikit aja, dia langsung mungkin tertusuk dengan pisau itu teman-teman. Karena dia sudah terbuka terhadap suaminya, kemudian juga dia sudah menceritakan semua kejadian yang sebenarnya bahwa kondisi kandungannya ini bermasalah. Dia pun langsung diminta untuk memeriksa ulang kembali terhadap dokter spesialis kandungan, yaitu dokter Iqbal para pemirsa. Dan setelah diperiksa, penyebab utama masalah kandungan Arsy pada saat ini adalah impact dari stres yang sudah dialami oleh beliau. Maka dari itu, sebagai dokter spesialis Arsy pada saat itu, Iqbal menyarankan kepada Raja pada saat ini agar istrinya jangan sampai dibuat stres. Bagaimanapun caranya, Raja harus bisa membuat Arsy tersenyum dan jauh dari kata stres. Yang pertama, dia mencoba untuk memberikan kejutan terhadap istrinya. Wah, dibawa tuh istrinya ya ke suatu tempat yang dimana pada saat itu tempatnya sudah disewa sama si Raja. Momen-momen romantis, momen-momen pertama kali mereka PDKT, nonton film, awal pertemuan, tek-tek bengek segala macam, semuanya tuh dipajang di depan tempat itu. Dan yang lebih parahnya lagi, tempat itu tuh udah disewa sama Raja. Nggak ada satu konsumen pun yang datang di tempat itu. Dan Arsy pun pada saat itu dibawa masuk ke dalam ruangan. Banyak hal-hal yang memang dibuat oleh Raja sengaja agar Arsy ini bisa semakin bahagia pada saat ini para pemirsa. Raja bukan cuma menyiapkan tempat yang sudah disewa oleh dirinya, melainkan pada saat di rumah nanti dia juga mengatur strategi agar orang-orang di rumah itu nggak boleh ada yang cemburut. Sampai pada akhirnya semua ART dipanggil, disidak. Gimana caranya ketika nanti ngobrol sama istrinya ini bisa tersenyum. Walaupun pada saat itu yang satu ada yang lagi galau karena diputusin sama pacarnya, yang satu sedang sakit gigi. Kan dilema ya para pemirsa. Orang lagi sakit gigi dipaksa untuk tersenyum. Orang lagi galau diputusin sama pacarnya disuruh tersenyum. Tetapi apalah daya pada saat itu semua ART, semua orang-orang yang ada di rumah Raja dipaksa untuk senyum agar istrinya bisa bahagia. Gokil ya Raja ya. Istrinya mau apa? Mau karaoke, diajaklah karaoke. Dan di kesempatan ini akhirnya Raja dan Arsy pun konser dengan membawakan lagu yang sangat hits yang diciptakan oleh Lesti dan juga Rizky Bilar. Arsy konser di sinetronnya Aku Mencintaimu Karena Allah. Mereka menyanyikan lagu ciptaan Rizky Bilar yang dinyanyikan oleh Lesti. Ini gimana ceritanya ya?
Dan gak tanggung-tanggung teman-teman, pada saat itu nggak sengaja nih lagi abis karaokean, tiba-tiba Ibu Dahlia nelpon nanyain kabarnya si Arsy, kemudian juga bayi yang dikandungnya gimana gitu kan. Arsy sempat menjawab pada saat itu bahwa saya baik-baik saja Bu, tetapi naluri seorang ibu menyatakan bahwa kamu sepertinya sedang ada masalah. Dan benar sekali, akhirnya Arsy pun menceritakan kondisi kandungannya saat ini yang betul-betul yang sangat riskan sekali. Tetapi alhamdulillahnya para pemirsa, ketika Arsy sudah menceritakan kondisi yang sebenarnya kepada sang ibunda tercinta yaitu Ibu Dahlia, naluri seorang ibu memberikan motivasi yang hebat terhadap Arsy pada saat itu. Kamu gak usah banyak pikiran, kamu gak boleh stres, dan apapun yang terjadi nanti, pokoknya ibu percaya kamu pasti bisa melewati semuanya. Dan mendengarkan kata motivasi dari sang ibunda tercinta pada saat itu, Arsy pun kembali tersenyum para pemirsa. Gokil ya. Semuanya support Arsy supaya Arsy ini gak stres para pemirsa. Lalu di cerita lain para pemirsa, di saat raja membuat istrinya untuk selalu tersenyum, bahkan tidak tanggung-tanggung memberikan kejutan-kejutan romantis, saat ini Dokter Iqbal nggak mau kalah tuh sama saudaranya si yang namanya Raja ya. Dia sengaja tuh datang ke rumahnya dia, ngasih surprise nggak tanggung-tanggung. Dia ngasih kejutan yang sangat luar biasa agar si Dias, kekasih tercintanya ini, bisa tersenyum bahagia dan bahkan mungkin bisa dibilang kelepak-kelepak kali ya. Dan pada saat itu kejutan yang disiapkan oleh Iqbal tidak kalah dengan keromantisan Raja dan juga Arsy. Padahal nih ya si Tante Hanumnya ini lagi demo sama Iqbal ya, dia lagi mogok makan supaya si Iqbal ini mau nurutin apa kata ibunya. Jadi kalau ibunya nggak mau mutusin si Dias, maka dia bakal mogok makan. Demo ceritanya guys. Nggak taunya dia malah malingin makanan tanpa sepengetahuan Pak Irwandi dan juga ART-nya. Sosokan demo, nggak taunya lapar juga dia. Lebok sia, kelaparan sia Tante Hanum. Justru cerita lain dialami oleh si Pak Irwandi para pemirsa. Dia sedang bingung, bengong, ngelamun ya. Kayak pikirannya tuh melayang-layang gak tahu gimana gitu ya. Ya mungkin namanya juga orang tua gitu ya. Dan secara gak sengaja pada saat itu ditemuin sama si Iqbal gitu. Om ini lagi ngapain kok ngelamun gitu kan. Jangan ngelamun sini om, nantinya om bisa kesambet sama setan beringin. Gak gitu ya naskahnya guys ya. Dan akhirnya setelah ditanya sama si Iqbal ini, Irwandi pun menjawab bahwa saat ini saya sedang memikirkan Rani. Kaget lah nih si Iqbal, kok mikirin Rani? Mendingan fokus sama Raja dan juga Arsy. Bukan begitu Iqbal. Bagaimanapun juga anak yang dikandung sama si Rani ini adalah darah daging dari keluarga kita. Jadi saya berpikir bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan hak asuh dari anak yang dikandung Rani pada saat ini Iqbal. Dan pada saat itu Iqbal sempat kaget gitu ya. Kenapa Om Irwandi ini sempat pemikiran untuk gimana caranya bisa mendapatkan hak asuh dari anaknya Rani gitu ya. Tetapi apalah daya, bagaimanapun juga anak yang dikandung Rani adalah anak dari Rama. Iqbal tidak bisa ngomong apa-apa, dia hanya bisa mendukung dan mensupport Pak Irwandi. Dan mungkin saja nanti dia akan mencoba untuk menemui si Rani Kor agar si Rani Kor ini secara resmi mungkin bisa saja tanda tangan di atas materai mungkin ya, buat perjanjian yang secara lengkap gitu ya, bahwa nantinya setelah lahiran itu hak asuhnya akan diberikan terhadap si Pak Irwandi. Wah, gimana tuh guys kira-kira menurut kalian? Tetapi kayaknya nih ya para pemirsa, Rani gak bakal ngasihin anaknya ke Pak Irwandi. Kenapa? Karena pada saat itu dia udah dibisikin sama si Renata, sudah di calling ya, sudah disugestiin, sudah di lobby ya sama si Renata bahwa nanti dia akan memberikan anaknya bukan ke Pak Irwandi, melainkan ke Tante Hanum yang sebetulnya masih sama ya, satu rumah juga tinggalnya. Cuman secara hak asuh nanti bakal diserahkan si Tante Hanum. Kenapa? Karena si Renata ini memang sengaja membuat strategi seperti ini agar nantinya dia bisa memanfaatkan Tante Hanum untuk bisa kebebasannya si Renata dan juga mungkin bisa saja untuk meringankan semua hukuman dari Renata dan juga Rani Kor para pemirsa. Ini gimana nih?
makin ripuh ya guys ya. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena tujuan Pak Irwan ini menurut saya sangat mulia sekali ya. Karena nggak mungkin si Rani ini bakal bisa ngurusin anaknya, karena dia kan masih di penjara. Jadi Pak Irwan ini punya niat tulus loh untuk bisa ngurusin anaknya si Rani dan juga mungkin merawat, bahkan bisa dibilang bertanggung jawab untuk kependidikannya nanti gitu guys ya. Gokil sih menurut gua. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak. Semoga tayangan ini bisa menghibur kalian. Saya undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.